penerima beasiswa itu akan lebih tahu bahwasanya kalian tuh benar-benar mengenal diri kalian. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Nah teman-teman semua, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan bagi teman-teman semua yang saat ini sedang menunggu seleksi wawancara beasiswa pendidikan Indonesia, semoga lancar dan bisa lulus nantinya. Dan bagi teman-teman semua yang saat ini masih sedang menunggu kapan nih wawancara, terutama bagi teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang menunggu karena lagi setelah selesai kemarin pengumuman seleksi masa sanggah, seleksi administrasi beasiswa pendidikan Indonesia. Nah teman-teman semua, di video kali ini saya ingin membahas beberapa hal-hal yang perlu kita hindari jika kita ingin berhasil dalam wawancara beasiswa. Nah, sebenarnya sih ini berdasarkan pengalaman juga, kemudian tentunya teman-teman juga harus memperhatikan tips-tips yang akan saya bahas di sini. Dan jangan lupa juga teman-teman semua untuk memberikan komentar di video ini jika misalnya kalian punya pertanyaan tentang beasiswa, wawancara beasiswa, tentang beasiswa, pendaftarannya, dan lain sebagainya. Simak videonya ya. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, teman-teman semua, salah satu kesalahan terbesar yang bisa kita buat itu adalah tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, oleh karena itu, pastikan untuk teman-teman selalu mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian juga teman-teman harus mengetahui segala sesuatu tentang diri teman-teman. Jangan, bahkan teman-teman sendiri tidak mengenali diri teman-teman sendiri. Dengan begitu, penerima beasiswa itu akan lebih tahu bahwasanya kalian tuh benar-benar mengenal diri kalian. Kemudian juga apa sih pencapaian yang pernah kita capai, kemudian apa sih tujuan kita ke depannya. Kita harus benar-benar mempersiapkan hal tersebut. Kemudian juga kita harus mempelajari nih tentang penyedia beasiswa dan nilai-nilai yang mereka junjung. Kemudian visi dan misi mereka seperti apa. Itu kita benar-benar harus belajar tentang hal tersebut. Dengan kita mempelajari hal tersebut, kita akan tahu ketika nanti ditanya tentang visi dan misi kita ke depannya, maka pertanyaan tersebut akan mudah untuk dijawab. Yang kedua adalah menyampaikan jawaban yang klise. Teman-teman semua, ketika kita diberikan pertanyaan kepada diri kita, terus diberikan pertanyaan sama pewawancara, sebaiknya kita menghindari jawaban yang klise dan umum, seperti misalnya saya ingin mendapatkan beasiswa ini karena saya ingin meraih kesuksesan, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sih tipsnya itu adalah membuat jawaban yang spesifik dan pribadi. Dan di situ bisa mencerminkan kesesuaian, apakah teman-teman ini sesuai dengan visi dan misi dari beasiswa tersebut. Jadi kita harus benar-benar, kalau bisa, misalnya kita ditanyakan tentang rencana masa depan, maka kita buat visi dan misi kita itu sesuai dengan, atau rencana kita itu sesuai dengan penyedia beasiswa. Yang ketiga adalah kurang pengetahuan tentang program beasiswa. Teman-teman semua, ketika kita melakukan wawancara atau ketika kita ingin mendaftar sebuah beasiswa, maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan riset mendalam tentang program beasiswa tersebut. Tentang visi dan misinya, tujuan dari beasiswa, siapa saja penerimanya, kemudian apa saja sih program-programnya. Nah, itu kita harus benar-benar tahu. Karena tidak tahu apa-apa tentang sebuah program beasiswa itu bisa menjadi sinyal negatif dari diri kita gitu. Jadi kalau kita tahu kayak gimana tuh beasiswa, programnya apa saja, itu merupakan salah satu sinyal positif yang kita berikan untuk penyedia beasiswa. Yang keempat adalah bersikap tidak profesional.
Teman-teman semua, saat wawancara, kita harus benar-benar bersikap profesional. Jangan terlalu santai atau terlalu tegang. Kemudian juga berpakaian sesuai dengan standar. Kecuali misalnya di beasiswa tersebut diwajibkan untuk memakai apa gitu. Jadi berpakaian sopan, sebaiknya menggunakan pakaian yang tidak terlalu terang. Gunakan pakaian yang warna-warna soft atau hitam biar lebih kelihatan lebih rapi dan sopan. Yang kelima adalah tidak memiliki pertanyaan untuk penyedia beasiswa. Teman-teman semua, pada akhir wawancara biasanya kita diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, jangan teman-teman semua melewatkan kesempatan ini. Ajukanlah beberapa pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan kita pada program beasiswa dan persiapan apakah kita memiliki persiapan yang matang atau tidak. Nah, dengan begitu penyedia beasiswa akan tahu bahwasanya kita benar-benar udah matang untuk menerima beasiswa tersebut. Yang keenam yaitu menunjukkan kebingungan atau ketidakpastian. Teman-teman semua, setiap kita mengikuti wawancara apapun itu, tentunya kita akan merasa sangat gugup, bingung, atau kayak nggak tahu mau jawab apa. Tetapi kita harus bersikap yakin, walaupun kita saat itu gugup, tapi kita harus bersikap yakin. Jangan ragu untuk meminta klarifikasi, misalnya kita tidak mengerti dengan pertanyaan yang diberikan sama pewawancara, kita bisa memberikan klarifikasi atau apa gitu ya, biar pewawancara itu mengulang pertanyaannya dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Nah, tapi hindari misalnya teman-teman menunjukkan ketidakpastian yang berlebihan atau kebingungan dalam menjawab pertanyaan. Jadi jangan berbelit-belit, langsung saja pada intinya, sehingga di situ pewawancara akan mengetahui inti dari jawaban kita. Yang ketujuh adalah tidak menjaga kontrol diri. Nah, teman-teman semua, jangan kalau misalnya kita gugup, terlihat seperti kita gugup. Nah, jadi kenapa? Karena kalau kita benar-benar terlihat seperti gugup, dan itu membuat kita kurang percaya diri. Makanya pada saat sebelum kita wawancara, kita harus banyak-banyak latihan, karena dengan latihan tersebut itu akan membantu kita untuk merasa lebih percaya diri lagi. Yang kedelapan adalah meremehkan pertanyaan etika atau moral. Nah, teman-teman semua, beberapa wawancara beasiswa itu biasanya mengajukan pertanyaan etika dan moral. Jangan sebenarnya meremehkan pertanyaan seperti ini. Jadi, berikan aja jawaban yang jujur dan mencerminkan nilai-nilai etika dari teman-teman semua. Dengan begitu, lebih kelihatan bahwasanya kita adalah seseorang yang memiliki etika yang baik dan moral yang baik. Nah, teman-teman semua, itu dia tadi beberapa hal yang saya bahas tentang apa saja sih yang perlu kita hindari dalam seleksi wawancara beasiswa. Berdasarkan pengalaman saya kemarin di video yang ini, kalian bisa nonton. Di video itu saya bercerita bahwasanya saya mendaftar 2 kali di beasiswa pendidikan Indonesia, dan saya di yang pertama tuh gagal di seleksi wawancara. Nah, berdasarkan pengalaman itu ada beberapa hal yang saya catat berdasarkan pengalaman itu. Yang pertama adalah pada saat itu saya terlalu gugup. Jadi pada saat wawancara dilakukan, karena wawancaranya itu terjadi udah sore, dan saya udah dikasih tahu untuk siap-siap di depan laptop itu dari jam 1. Sedangkan saya wawancaranya itu sekitar jam 3 sore. Jadi saya siap-siap itu udah 2 jam sebelumnya. Dan itu bikin kayak mood saya pada saat wawancara itu udah down banget. Udah nggak tahu gitu, kok ini katanya jam 1 disuruh siap-siap, tapi sampai jam 3 kok belum wawancara juga. Nah, itu yang bikin saya tuh kayak udah down gitu. Nah, dan di situ juga saya gugup banget pada saat wawancara. Yang kedua adalah ketika saya menjawab pertanyaan dari pewawancara, pertanyaan tersebut atau jawaban yang saya berikan itu tidak sesuai dengan personal statement. Ini berdasarkan pengalaman kemarin, pada saat wawancara ditanyakan,
apa sih yang sedang kamu lakukan saat ini. Coba ceritakan tentang tempat bekerjamu sekarang. Saya menjelaskan tentang sekolah saya di Merauke, tetapi penjelasan tersebut itu nggak ada di personal statement. Jadi yang ada di personal statement itu saya tidak sama sekali menjelaskan itu. Nah, jadi saya cuma menjelaskan di personal statement tentang pekerjaan saya sebagai seorang guru dan yang ada di Kabupaten Merauke. Tapi saya tidak menjelaskan keadaan sekolah pada saat itu. Nah, itulah yang mungkin salah satu hal yang membuat saya gagal. Kemudian yang ketiga adalah pada saat wawancara itu saya terlalu tegang. Karena jujur saja itu wawancara beasiswa pertama saya, walaupun sebelum-sebelumnya saya pernah mengikuti wawancara-wawancara lain, cuman pada saat itu saya benar-benar kayak pertama kali ngikut wawancara nih. Terus pas lihat wajah-wajah dari pewawancaranya kayak blok, langsung kayak tegang banget. Jadi benar-benar saya tuh ngeblank, nggak tahu apa-apa. Yang selanjutnya adalah saya tidak memberikan pertanyaan kepada pewawancara. Jadi pada akhir sesi wawancara itu kan kita diberikan kesempatan untuk menanyakan satu hal. Ternyata di situ kita harus sebenarnya tipsnya itu harus menyiapkan pertanyaan kepada pewawancara. Tapi pada saat itu saya nggak menyiapin sama sekali untuk memberikan pertanyaan kepada pewawancara. Minimal ya kita bertanya tentang apakah menurut pewawancara kita pantas untuk mendapatkan beasiswa, seperti itu. Jadi hal itu aku nggak nanyain gitu. Nah, jadi kayak ini kayaknya salah satu deh yang menyebabkan saya nggak lulus pada saat di wawancara yang pertama. Kemudian selanjutnya saya tidak menjawab pertanyaan dari pewawancara. Teman-teman semua pada saat wawancara itu karena mungkin saya sudah gugup, bingung, kemudian saya juga tidak apa ya, kayak kebingungan gitu untuk menjawab pertanyaan dari pewawancara. Akhirnya apa? Saya nggak menjawab beberapa pertanyaan dari pewawancara. Contohnya misalnya pada saat itu dia menanyakan tentang kenapa saya harus cuti akademik pada saat S1. Nah, karena memang itu nggak ada di personal statement, saya jadi tidak menjawab. Tetapi kan seharusnya kita jawab gitu. Hal itu karena mungkin, tapi pada saat itu saya benar-benar nggak tahu gitu mau jawab apa. Karena menurut saya tidak ingin menunjukkan bahwa pewawancara itu kasihan sama saya dengan apa yang sudah saya pernah alami. Nah, itu dia pengalaman saya tentang kenapa saya bisa gagal wawancara. Ini prediksi saya saja ya teman-teman. Saya nggak tahu apa sih yang pada saat itu pewawancara berikan nilai kepada saya, yang gagalnya bagian mana. Tetapi di situ saya hanya memprediksikan beberapa hal di mana hal-hal inilah yang membuat saya gagal dalam wawancara beasiswa. Nah, itu dia tadi beberapa hal yang perlu kita hindari jika kita ingin berhasil dalam wawancara beasiswa. Jangan lupa teman-teman semua untuk berlatih, melakukan riset, dan bersikap profesional. Semoga tips-tips yang saya berikan ini akan membantu teman-teman semua dalam meraih beasiswa impian teman-teman. Nah, jika teman-teman semua menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, bagikan kepada siapapun. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.